Langsung dimulai aja berarti ya, Bu? Ibu ini langsung dimulai aja? Atau gimana? Iya, silakan langsung dimulai saja. Oke, baik. Ini sudah di-record? Sudah sebenarnya, Bu. Silakan dilanjutkan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ani, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus seubah banyak, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok 3 ingin menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai deret pangkat, daerah konvergensinya, dan uji konvergensi deret pangkat. Bisa di next. Adapun nama-nama dari kelompok 3, yang pertama Farista Rizky Agusin, yaitu saya sendiri dengan NIM 13016211075. Yang kedua ada Naya Indira Wilarso dengan NIM 13016211077. Yang ketiga ada Tatak Aisyah Filmilzani dengan NIM 13016211008. Jadi next. Lalu untuk materi pembahasannya yaitu ada deret pangkat mengenai definisi dan contoh deret pangkat itu sendiri, lalu ada daerah konvergensi deret pangkat, lalu ada uji konvergensi yaitu di sini uji konvergensinya berisi tes rasio, tes integral, dan tes perbandingan, lalu ada operasi deret pangkat. Nanti di akhir PPT juga ada beberapa contoh soal. Untuk materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Naya. Kepada Naya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Nay. Oke, kita langsung aja. Boleh di next slide-nya. Definisi dari deret pangkat yaitu adalah satu variabel dalam matematika adalah deret tak terhingga dalam bentuk fungsi dari X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali AX pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min C pangkat 1 dan ditambah A2 dikali X min C pangkat 2 ditambah A3 dikali X min C pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Dengan AN melambangkan koefisien suku ke N, C adalah konstanta dan X berubah-ubah di sekitar C. Karena alasan ini kadang-kadang deret seperti ini dikatakan berkata kecil. Deret ini biasanya berupa deret Taylor dari suatu fungsi. Jadi next. Contoh deret pangkat, misalnya polinomial fungsi dari X sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Dapat ditulis sebagai satu deret pangkat sekitar pusat C sama dengan 0, sebagai fungsi dari X sama dengan 6 ditambah 4. Fungsi dari X sama dengan 3 ditambah 2X ditambah 1X pangkat 2 ditambah 0X pangkat 3 ditambah 0X pangkat 4, dan seterusnya. Atau sekitar pusat C sama dengan 1 sebagai fungsi dari X sama dengan 6 ditambah 4 dikali X min 1 ditambah 1 dikali X min 1 pangkat 2. Yang selanjutnya yaitu ada daerah konvergensi. Himpunan konvergensi kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Contohnya yaitu adalah carilah himpunan konvergensi untuk sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Xn per N faktorial. Penyelesaiannya yaitu rho sama dengan limit N menuju tak terhingga mutlak dari X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dibagi X pangkat N per N faktorial.
sama dengan limit n menuju tak terhingga mutlak x per n plus 1 sama dengan 0. Kita simpulkan dari uji rasio mutlak bahwa deret ini konvergen untuk semua x. Lalu berikutnya ada teorema A, yaitu himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AN X pangkat N. Selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis. Berikutnya yaitu yang pertama ada titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua yaitu ada interval min R. R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik di ujungnya. Yang ketiga yaitu keseluruhan garis bilangan real. Dalam pernyataan 1, 2, dan 3, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing, O, R, dan tak terhingga. Bukti teorema A. Andaikan bahwa deret konvergen X sama dengan X1 tidak sama dengan 0, maka limit N menuju tak hingga AN X1 pangkat N sama dengan 0, sehingga pasti terdapat bilangan N, bilangan real di mana mutlak AN X1 pangkat N lebih kecil dari 1 untuk N lebih besar dari bilangan real, maka untuk seberang X yang memenuhi mutlak X kurang dari mutlak X1. Mutlak AN X pangkat N sama dengan mutlak AN X1 pangkat N, mutlak X per X1 pangkat N lebih kecil dari mutlak X per X1 pangkat N. Di mana ini berlaku untuk N lebih kecil dari bilangan real, sekarang sigma X per X1, sigma mutlak X per X1 pangkat N konvergen. Karena ini adalah deret geometrik dengan rasio lebih kecil daripada 1, jadi berdasarkan uji banding biasa, sigma mutlak AN X pangkat N konvergen. Kita telah memperlihatkan bahwa jika semua deret pangkat konvergen di X1, deret tersebut konvergen secara mutlak untuk semua X sedemikian rupa sehingga mutlak X lebih kecil dari mutlak X1. Bukti dari teorema A yaitu di lain pihak andaikan sebuah deret pangkat divergen di X2, maka deret ini harus divergen untuk semua X dengan mutlak X lebih besar dari mutlak X2. Sebab andaikan deret konvergen di X1 sedemikian rupa sehingga mutlak X1 lebih besar dari mutlak X2. Maka menurut apa yang telah kita perlihatkan, deret ini akan konvergen pula di X2 yang bertentangan dengan hipotesis. Selanjutnya itu ada teorema B, deret pangkat sigma AN X pangkat N konvergen mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Pada titik ujungnya deret ini dapat juga konvergen mutlak, tetapi hal ini tidak selalu benar. Lalu selanjutnya yaitu ada contohnya. Contohnya tentukan himpunan kekonvergenan deret berikut. Sigma N sama dengan 0 tak hingga dari X pangkat N per N ditambah 1 dikali 2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 per 2 X per 2 ditambah 1 per 3 X pangkat 2 per X per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 4 X pangkat 3 per 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Penjelasannya perhatikan bahwa sekalian suku-suku dapat berupa suku-suku negatif apabila X negatif. Kita akan menguji hasil banding mutlak untuk menyelidiki kekonvergenan mutlak. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak dari mutlak X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 2 dikali 2 pangkat N tambah 1 dibagi X pangkat N per N tambah 1 dikali 2 pangkat N sama dengan limit N menuju tak hingga mutlak X per 2 dikali N ditambah 1 per N ditambah 2 sama dengan mutlak X per 2. Jadi deret tersebut konvergen mutlak, jadi konvergen apabila rho sama dengan mutlak X per 2 kurang dari 1. Dan divergen apabila rho sama dengan mutlak per 2 lebih besar dari 1. Jadi deret konvergen untuk mutlak X lebih kecil dari 2 dan divergen untuk mutlak X lebih besar dari 2. Apabila X sama dengan 2 atau X sama dengan 2, uji hasil bagi akan gagal.
Akan tetapi jika X sama dengan 2, deret tersebut adalah deret harmonik yang divergen. Sedangkan apabila X sama dengan min 2, deret ini menjadi deret harmonik ganti tanda tanda yang konvergen. Sehingga himpunan kekonvergenan deret yang diketahui adalah selang min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Seperti yang ada pada gambar untuk daerah konvergennya. Deret pangkat dalam X min A. Sebuah deret yang berbentuk sigma AN dikali X pangkat A X min A pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min A ditambah A2 dikali X min A pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama yaitu titik tunggal X sama dengan A, yang kedua interval A min R A ditambah R, mungkin ditambah salah satu atau kedua titik di ujungnya. Yang selanjutnya itu seluruhan garis bilangan adalah real, yaitu bilangan asli. Contohnya tentukan himpunan kekonvergenan deret sigma N sama dengan 0 hingga X min 1 pangkat 2 per N per 1 pangkat 2. Penyelesaiannya kita gunakan uji hasil bagi mutlak. Terus sama dengan limit N menuju hingga mutlak dari X min 1 pangkat N plus 1 per N plus 2 pangkat 2. N plus 2 pangkat 2 dibagi X min 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2 sama dengan limit rho mutlak X min 1 dikali N ditambah 1 pangkat 2 per N tambah 2 pangkat 2. Hasilnya yaitu adalah mutlak X min 1. Jadi deret ini konvergen apabila mutlak X min 1 lebih kecil dari 1. Yaitu apabila 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Deret ini divergen apabila mutlak X min 1 lebih besar dari 1. Deret juga konvergen atau bahkan konvergen mutlak pada ujung-ujung selang, yaitu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Hal ini dapat dilihat apabila nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam deret. Jadi himpunan kekonvergenan deret adalah selang 0 sampai 2. Yang ketiga yaitu ada Oke, untuk selanjutnya untuk saya materi yang lanjut. ketiga ya. Jadi next. Untuk uji konvergensi yang pertama yaitu ada tes rasio. Rumus dari tes rasio yaitu limit N menuju hingga AN ditambah 1 dibagi AN sama dengan rho. Di sini rho-nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama jika rho kurang dari 1 maka deret konvergen. 2 jika rho lebih dari 1 maka deret divergen. Yang ketiga, jika rho sama dengan 1, dalam hal ini uji tidak menyediakan informasi yang cukup sehingga deret bisa konvergen atau juga divergen. Jadi next. Lalu di sini ada contoh soal menggunakan tes rasio, yaitu soalnya tentukan apakah deret sigma N sama dengan 1 sampai hingga N per 3 pangkat N, apakah deret tersebut konvergen. Lalu menggunakan tes rasio, yaitu rho sama dengan limit N menuju hingga AN per 1-nya yaitu N per 1 per 3 pangkat N per 1 dibagi AN. AN-nya itu N per 3 pangkat N. Sama dengan limit N menuju hingga N per 1 per 3 pangkat N per 1 dikali 3 pangkat N per N. Ini tinggal dipindah luaskan antara pembirang dan penyebutnya karena sebelumnya pembagian menjadi limit N menuju hingga N ditambah 1 per N dikali 3 pangkat N per 3 pangkat N per 1. Di sini yang N per 1 per N itu N-nya bisa dikeluarin ya. Jadi N dikali 1 ditambah 1 per N. Nanti N-nya bisa dieliminasi lalu dikali 3 pangkat N. 3 pangkat N per 3 pangkat N per 1-nya juga bisa menjadi 3 pangkat N dikali 3. Lalu nanti 3 pangkat N-nya juga bisa dieliminasi. Jadi itu nanti hasilnya 1 ditambah 1 per N per 3. Jadi limit N menuju hingga 1 ditambah 1 per N per 3. Nanti langsung disubstitusikan nilai hingganya jadinya 1 ditambah 0 dibagi 3. Lalu hasilnya sama dengan 1 per 3.
Karena nilai rho-nya kurang dari 1, menurut slide sebelumnya, maka deret tersebut konvergen. Bisa di next. Lalu yang kedua ada tes integral. Jika F positif, kontinu dan menurun untuk X lebih besar sama dengan 1 dan AN sama dengan Fn, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dan integral 1 sampai tak hingga Fx dx kedua-duanya bisa konvergen atau divergen. Bisa di next. Lalu di sini juga ada contoh soal menggunakan tes integral. Soalnya yaitu apakah deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 6N kuadrat per N pangkat 3 ditambah 1 konvergen. Penyelesaiannya, integralkan dulu, lalu menggantikan N dengan X-nya, sehingga menjadi integral 1 sampai tak hingga 6X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 1 dx. Lalu dilimitkan menjadi limit A menuju tak hingga integral 1A 6X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 1 dx. Lalu dimisalkan U-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 1, dan DU-nya itu sama dengan 3X kuadrat dx. Lalu U dan DU-nya bisa disubstitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh limit A menuju tak hingga 2, 2-nya itu diperoleh dari 6X kuadrat sama dengan 2 dikali 3X kuadrat dx. Jadi limit A menuju tak hingga 2, integral 2 sampai A pangkat 3 plus 1, DU per U, sama dengan limit A menuju tak hingga 2 ln U integral 2 sampai A pangkat 3 ditambah 1. Lalu di sini A pangkat 3 plus 1 sama 2-nya bisa disubstitusikan sama dengan limit A menuju tak hingga 2 ln A pangkat 3 ditambah 1 dikurang ln 2. Hasilnya yaitu tak hingga. Hasil integral tak hingga atau divergen, sehingga deret juga divergen. Bisa di next. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada tes perbandingan. Tes perbandingan yaitu jika AN lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan BN untuk semua nilai N. Yang pertama, jika sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN konvergen, maka sigma AN dengan batas yang sama konvergen. Yang kedua, jika sigma BN dengan batas N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka sigma AN dengan batas yang sama divergen. Bisa di next. Lalu ada juga contoh soal menggunakan tes perbandingan. Contoh soalnya yaitu apakah deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 5 ditambah 2 pangkat N. Apakah deret tersebut konvergen? Penyelesaiannya. Kita tahu bahwa nilai 1 per 2 pangkat N konvergen karena mutlak R kurang dari 1. Di sini kalau mau dicari mutlak R-nya itu menggunakan rumus rasio yang AN plus 1 per AN. AN plus 1-nya itu berarti kan AN plus 1-nya itu kan berarti 1 per 2 pangkat N ditambah 1 dibagi AN. AN-nya itu 1 per 2 pangkat N. Jadi nanti mutlak R-nya tuh ketemu sama dengan setengah. Karena mutlak R-nya kurang dari 1, maka deret 1 per 2 pangkat N itu konvergen. Maka jika dibandingkan dengan deret 1 per 5 ditambah 2 pangkat N lebih kecil dari 1 per 2 pangkat N, sehingga deret pada soal ini konvergen. Kenapa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya kalau menggunakan tes perbandingan itu AN lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan BN untuk semua nilai N, maka sigma BN-nya itu konvergen. Jika sigma BN-nya konvergen, maka sigma AN-nya juga konvergen. Tadi next. Lalu untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Tatak kepada Tatak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya kecil, Tatak. Tes, tes. Tes, tes. Suara saya masih kecil ya? Di aku masih kecil.
Tes. Tes. Udah kedengeran sekarang. Oke. Yang selanjutnya ada operasi pada deret pangkat. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa himpunan kekonvergenan deret pangkat sigma AN X pangkat N adalah sebuah selang I. Nah, selang ini adalah daerah asal sebuah fungsi baru Sx, yaitu jumlah deret pangkat tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Sx? Apakah Sx dapat didiferensialkan? Apakah dapat diintegralkan? Untuk kedua jawaban tersebut, jawabannya adalah iya. Karena itu, teorema berikut ini mencakup beberapa sifat. Nah, teorema ini mengatakan bahwa S dapat didiferensialkan dan diintegralkan, dan menunjukkan bagaimana caranya menghitung turunan dan integralnya. Juga mengatakan bahwa radius kekonvergenan deret yang telah didiferensialkan dan deret yang telah diintegralkan sama dengan radius kekonvergenan deret yang asli. Walaupun tidak dijelaskan tentang perilaku deret-deret itu di ujung-ujung selang. Nah, teorema A tentang diferensiasi dan integrasi suku demi suku. Misalkan Sx adalah jumlah sebuah deret pangkat pada sebuah selang I. Jadi, Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah seterusnya. Maka apabila X ada di dalam L, berlakulah yang pertama S aksen X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dx dikali AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari N dikali AN X pangkat N min 1. Nah, sama ini hasilnya A1 ditambah 2 A2X ditambah 3 A3 X kuadrat ditambah seterusnya. Ini tinggal di ini aja ya. Misalnya untuk N sama dengan 0, itu maka hasilnya 0 dikali AN, maka hasilnya 0. Terus untuk N sama dengan 1 dikali A ditambah 1 dikali A1, X pangkat 1 ditambah 1. Gitu. Dan seterusnya. Nah, yang kedua, integral 0 sampai X dari ST dikali DT sama dengan sigma N sampai tak hingga sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali integral 0 sampai X dari AN dikali T pangkat N DT sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga sampai tak hingga dari AN per N plus 1 X N plus 1 X pangkat N plus 1 sama dengan A0X ditambah setengah A1 X pangkat 2 ditambah sepertiga A2 X pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga tinggal dimasukin aja nilai N-nya. Jika N sama dengan 0, maka A0 per 0 plus 1 dikali X pangkat 0 plus 1.
Jadi hasilnya A 0x. Terus jika N sama dengan 1, maka hasilnya 1 A1 per N plus 1, yaitu 2, dikali X pangkat 1 plus 1. Jadi, 1/2 dikali A1 X kuadrat, dan begitu seterusnya. Nah, untuk contoh yang pertama, gunakan teorema A pada deret geometri 1/1 min X sama dengan 1 plus X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya dengan interval minus 1, X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1. Untuk memperoleh rumus-rumus jumlah 2 deret baru. Nah, untuk penyelesaiannya, jika didiferensialkan suku demi suku, kita peroleh 1/1 minus X kuadrat sama dengan 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X kuadrat dan seterusnya dalam interval yang sama. Nah, sedangkan pengintegralan suku demi suku menghasilkan integral 0 sampai X dari 1/1 plus 1 min T dikali dt sama dengan integral dari 0 sampai X 1 dt plus integral 0 sampai X T dikali dt ditambah integral 0 sampai X T kuadrat dikali dt dan begitu seterusnya. Jadi, minus ln 1 min X sama dengan X ditambah X kuadrat plus 2 ditambah X pangkat 3 plus per 3 ditambah begitu seterusnya dalam interval X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari min 1. Nah, apabila kita ganti X dengan min X dan mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan min 1, kita peroleh ln 1 ditambah X sama dengan X dikurang X kuadrat min 2 ditambah X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4, begitu seterusnya dalam interval yang sama. Nah, untuk contoh kedua, tentukan rumus untuk jumlah deret. Dari Sx sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Penyelesaiannya, dari pembelajaran kita sebelumnya, kita lihat bahwa deret tersebut konvergen untuk semua X. Nah, apabila ruas kiri dan kanan kita diferensialkan suku demi suku, kita peroleh S aksen X sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Jadi, S aksen X sama dengan Sx untuk semua X. Nah, selanjutnya karena S0-nya adalah 1, persamaan diferensial ini mempunyai jawaban unik atau satu solusi, yaitu Sx sama dengan E pangkat X. Jadi, kita bisa katakan bahwa E pangkat X sama dengan Sx sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X3 per 3 faktorial, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada operasi-operasi aljabar. Deret pangkat berperilaku seperti suku banyak dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Hal ini berlaku pula terhadap operasi perkalian dan pembagian seperti dalam contoh berikut ini. Sebelum kita masuk ke contoh, kita akan membahas tentang teoremanya dulu. Deret pangkat untuk fx, gx yang berlaku mutlak X lebih kecil dari R dapat dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan untuk mendapatkan deret pangkat berupa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian untuk mutlak X lebih kecil dari R. Nah, untuk pembagiannya, F dibagi F per G dapat diperoleh dengan membagi deret untuk G, asal G 0 itu bukan 0. Deret pangkat untuk F per G hanya berlaku untuk mutlak X yang cukup kecil. Nah, ini dia contohnya. Contoh 3, lakukan perkalian dan pembagian deret pangkat untuk ln 1 plus X dan E pangkat X. Penyelesaiannya, deret pangkat ln 1 plus X dan E pangkat X dapat kita lihat dari contoh 1 dan 2 sebelumnya.
Nah, untuk mengalikan dua deret, kita harus menentukan konstanta, kemudian suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Ini dia contoh untuk mengerjakan perkaliannya. 0 ditambah X dikurang X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 dan seterusnya itu adalah hasil deret pangkat dari ln 1 plus X. Dan 1 ditambah X plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ini kita tinggal kalikan saja. Perkaliannya seperti ini. 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali X, X dikali 1. 0 dikali X ditambah X dikali 1, yaitu X ditambah 1X. Jadi kita bisa menyederhanakannya seperti ini. 0 ditambah 1X. Dan untuk yang kedua, 0 dikali X kuadrat per 2 faktorial. X dikali X min X kuadrat per 2 dikali 1. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita keluarkan X menjadi seperti ini. Kita keluarkan X pangkat 2-nya. Dan begitu seterusnya. Dan akan menghasilkan 0 ditambah X ditambah setengah X pangkat 2 ditambah sepertiga X pangkat 3 dan ditambah 0 X pangkat 4. Jadi dalam kurung ini jika kita operasikan hasilnya akan 0. Nah, untuk pembagiannya dapat dilakukan sebagai berikut. Ini seperti pembagian yang sudah kita pelajari dari waktu SD. Bisa dibaca dan diteliti sendiri ya teman-teman. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, yang terakhir ada beberapa contoh soal, bisa langsung di next saja ke contoh soal pertama, Tata. Untuk soal pertama yaitu apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per 3 pangkat n konvergen? Jika iya, tentukan nilainya. Mungkin ini akan kelompok kami tunggu sampai jam 10.58. Untuk teman-teman bisa coba mengerjakan dulu. Kalau ada yang ingin mempresentasikannya bisa langsung raise hand dan unmute aja. Nanti kalau misalkan tidak ada yang ingin presentasi, akan kelompok kami jelaskan.
Baik, karena sudah 10.58, adakah yang ingin menjawab soal nomor 1? Jika tidak ada, langsung dilanjut aja, Tatak. Oh, ada nih Nabila. Untuk Nabila, silakan share screen. Tatak bisa di ini dulu, share screen-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Nabila. Ya, izin menjawab untuk soal nomor 1. Di situ soalnya apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga dari 1/3 n 1/3 pangkat n konvergen? Jika iya, tentukan nilainya. Nah, di sini pertama-tama kita cari tahu dulu deretnya, yaitu Sn sama dengan 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2 tambah 1/3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1/3 pangkat n. Ini disebut sebagai pernyataan A. Kemudian kita buat pernyataan B, di mana kita memunculkan 1/3 pangkat n plus 1. Maka Sn-nya ini ada 1/3 depannya, jadi 1/3 Sn sama dengan 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1/3 pangkat n ditambah 1/3 pangkat n plus 1. Nah, setelah ada dua pertanyaan seperti ini, kita eliminasi. Sn dikurang 1/3 Sn itu hasilnya 2/3 Sn, kemudian deret ini kita eliminasi juga, hasilnya 1/3 min 1/3 pangkat n plus 1. Jika sudah seperti ini, yang kita butuhkan kan Sn-nya, maka kita kali dengan 3/2 sehingga 2/3 yang ada di depan hilang. Jadinya 2/3 Sn sama dengan 1/3 min 1/3 pangkat n plus 1 dikali 3/2 hasilnya menjadi Sn sama dengan 3/2 dikali 1/3 dikurang 1/3 n plus 1. Nah, setelah kita ketemu Sn-nya, kemudian kita cari limitnya. Limit n mendekati ta hingga dari 3/2 dikali 1/3 dikurang 1/3 pangkat n plus 1. Hasilnya itu 3/2-nya kita kedepankan, kemudian dicari limit dari 1/3 dikurang 1/3 n plus 1. Kemudian didapatkan 3/2-nya diturunin, kemudian limit dari yang atas ini hasilnya adalah 1/3 dikurang 0. Kemudian kita kalikan 3/2 dikali 1/3, hasilnya itu 1/2. Jadi dapat disimpulkan deret tersebut konvergen dengan nilai 1/2. Banyak Nabila. Jawabannya benar. Mungkin bisa ke Tatak biar bisa dilihatkan kembali Terima pembahasan. kasih. Nah, tadi yang jawaban dari Nabila udah benar ya, cuma saya ingin membahas lagi untuk soal nomor 1. Tadi itu pertanyaannya, apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga 1/3 pangkat n konvergen? Jika iya, tentukan nilainya. Baik, untuk pembahasannya. Nah, di sini benar apa kata Nabila, karena tadi di soal itu masih dalam bentuk sigma, di sini diubah dulu menjadi bentuk deret, yaitu Sn sama dengan 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2, ditambah 1/3 pangkat 3, ditambah sampai dengan 1/3 pangkat n, itu dimisalkan menjadi pernyataan A. Lalu untuk pernyataan B, itu 1/3 dikali pernyataan A, ya, menjadi 1/3 Sn sama dengan 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3, sampai dengan 1/3 pangkat n ditambah 1/3 pangkat n ditambah 1. Lalu bisa dieliminasi antara persamaan A dan B menjadi 2/3 Sn sama dengan 1/3 dikurang 1/3 pangkat n ditambah 1. Lalu bisa dikalikan dengan 3/2 menjadi Sn sama dengan 3/2 dikali 1/3 dikurang 1/3 pangkat n ditambah 1. Lalu Sn-nya dilimitkan menjadi limit n menuju ta hingga 3/2 dikali 1/3 dikurang 1/3 pangkat n ditambah 1. Sama dengan 3/2-nya bisa dikeluarkan dari limit menjadi 3/2 limit n menuju ta hingga dikali 1/3 dikurang 1/3 pangkat n ditambah 1. Lalu nilai ta hingganya bisa langsung disubstitusikan menjadi 3/2 dikali 1/3 dikurang 0. Sama dengan 3/2 dikali 1/3 hasilnya yaitu setengah. Karena nilainya setengah, maka deret tersebut konvergen dengan nilai 1/2. Bisa di next ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, yaitu menentukan daerah kekonvergenan deret pangkat.
Deretnya yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Z pangkat N per 3 pangkat N ditambah 1. Bisa kami tunggu sampai jam 11.07. Jika ada yang sudah selesai, bisa langsung raise hand aja. Apakah ada yang ingin menjawab soal nomor 2?
jika tidak ada langsung ke pembahasannya aja, Tatak boleh. Itu siapa yang resen? Tadi yang resen bisa. Coba jawab ya. Oh boleh, bisa langsung share screen aja Zahra. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi nomor 2 ini disuruh mencari daerah konvergenan dari deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari z pangkat n per 3 pangkat n per 1. Terus kita pisahin dengan memisahkan zn-nya. Dan di sini kita ketahui bahwa an-nya itu kan 1 per penyebutnya. Nah, penyebutnya itu kan 3 pangkat n plus 1. Sedangkan an plus 1-nya itu 3 pangkat n plus 1 ditambah 1. Sesuai dengan rumusnya, rho-nya itu limit n menuju tak hingga dari nilai mutlak an plus 1 per an. Jadi tinggal kita masukin aja. Di sininya udah langsung saya buat kali, jadinya 3 pangkat n plus 1. Terus di sini udah dikali semuanya. Lanjut ke sini, tinggal kita substitusiin nilainya karena di sini an plus 1, jadi karena di sini ya an plus 1, jadi kita masukin 3 pangkat n plus 1 dikali 1/3 ditambah 1 per 3 pangkat n plus 1, dan penyebutnya itu per 3 pangkat n plus 1 dikali 1 ditambah 1 per 3 pangkat n plus 1. Terus kita pisahin sesuai dengan sifatnya, maaf ini kurang tanda harga mutlaknya. Jadinya hasilnya itu harga mutlak dari 1/3 ditambah 0 per harga mutlak 1 ditambah 0, hasilnya itu nilai positif dari 1/3. Jadi sesuai dengan penjelasan sebelumnya, deret pangkatnya itu akan konvergen di nilai harga mutlak Z itu kurang dari 1/3 dan akan divergen pada nilai Z lebih dari 1/3. Terima kasih Zahra. Jawabannya benar ya, bisa ke pembahasan nomor 2 Tatak. Terima kasih. Iya, makasih juga. Untuk soal nomor 2 bisa diulang soalnya, yaitu menentukan daerah kekonvergenan deret pangkat. Deretnya yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga z pangkat n per 3 pangkat n ditambah 1. Untuk pembahasannya, itu di sini ada soalnya sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga z pangkat n per 3 pangkat n ditambah 1. Sesuai tadi yang Zara jelaskan, bisa dipisahkan dulu z pangkat n-nya menjadi sigma n sama dengan 0 sampai t hingga 1 per 3 pangkat n ditambah 1 dikali z pangkat n. Lalu di sini an-nya itu sama dengan 1 per 3 pangkat n ditambah 1, dan an plus 1-nya yaitu 1 per 3 pangkat n ditambah 1 ditambah 1. Lalu menggunakan rumus rho, ini pakai yang tadi uji rasio mutlak, yaitu rho sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak an ditambah 1 dibagi an. Sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak 1 per 3 pangkat n per 1 ditambah 1. Ini langsung dikali aja ya, yang tadi pindah ruas pembilang sama penyebutnya. 3 pangkat n ditambah 1 per 1. Sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak 3 pangkat n ditambah 1 per 3 pangkat n tambah 1 ditambah 1. Lalu menjadi limit n menuju tak hingga mutlak. Di sini 3 pangkat n ditambah 1-nya bisa dikeluarkan menjadi 3 pangkat n ditambah 1 dikali 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat n ditambah 1 per 3 pangkat n ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 per 3 pangkat n ditambah 1. Lalu 3 pangkat n per 1 yang sudah dikeluarkan bisa dieliminasi menjadi limit n menuju tak hingga mutlak 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat n ditambah 1 dibagi limit n menuju tak hingga mutlak 1 ditambah 1 per 3 pangkat n ditambah 1.
Lalu bisa langsung disubstitusikan nilai tahingganya menjadi mutlak 1/3 ditambah 0 dibagi 1 ditambah 0. Hasilnya yaitu 1/3. Jadi deret pangkat konvergen pada mutlak Z kurang dari 1/3 dan divergen pada mutlak Z lebih dari 1/3. Untuk soal nomor 3-nya yaitu ada menentukan daerah kekonvergenan deret pangkat. Deret pangkatnya itu sigma N sama dengan 0 sampai tahingga Z min 1 pangkat 2N dibagi N pangkat 2. Seperti sebelumnya akan ditunggu sampai 11.17 untuk teman-teman mengerjakan dahulu. Nanti kalau ada yang ingin presentasi bisa langsung raise hand aja. Bisa langsung share screen aja. Patak bisa di ini dulu share screen-nya. Tadi Widi raise hand. Maaf, suaranya apakah terdengar? Terdengar Widi. Share screen ya. Tadi nomor 3 itu soalnya menentukan daerah kekonvergenan deret pangkat sigma N sama dengan 0 sampai tahingga dari Z kurang 1 pangkat 2N per N2. Nah, itu kita ubah ke sigma N sama dengan 0 tahingga per N pangkat 2 dikali Z min 1 pangkat 2N. Nah, didapat AN-nya ini sama dengan 1 N2. Terus AN1-nya jadi AN plus 1-nya sama dengan 1 per N
plus 1 pangkat 2. Terus menggunakan rumus tes rasio, rho-nya sama dengan limit n menuju k hingga nilai mutlak AN plus 1 per AN. Tadi udah didapat AN plus 1 sama AN-nya. Kita masukin AN plus 1-nya itu 1/n plus 1 pangkat 2. AN-nya ini 1/n. Kita ubah menjadi perkalian jadi 1/n plus 1 pangkat 2 kali n per 2 n per 2 per 1 jadi n per 2 per n plus 1 pangkat 2. Nah, ini kita pangkatin jadi n pangkat 2 plus 2n plus 1. Nah, kita jadi perkalian, dikelompokkan jadi n per 2 per n pangkat 2 dikalikan 1 plus 2n plus 1 per n2 dikali. Terus didapat 1 per 1 tambah 2 per n tambah 1 per n pangkat 2. Nah, disubstitusiin nilai n menuju k hingganya jadi 1 per 1 tambah 0 jadi hasilnya nilai mutlak dari 1 per 1 itu 1. Karena 1 itu berarti bisa konvergen dan juga divergen, kita dapat deret pangkat konvergennya pada nilai mutlak Z min 1 kurang dari 1, deret pangkat divergennya itu nilai mutlak Z min 1 lebih dari 1. Z min 1 lebih dari 1. Ya, terima kasih. Terima kasih, Widi. Jawabannya benar. Tatak bisa langsung ke PowerPoint lagi. Tadi soal nomor 3, yaitu menentukan daerah kekonvergenan deret pangkat. Deretnya itu sigma n sama dengan 0 sampai k hingga z minus 1 pangkat 2 pangkat n per n pangkat 2. Bisa langsung ke pembahasannya. Untuk pembahasan nomor 3, yaitu tadi soalnya sigma n sama dengan 0 sampai k hingga z minus 1 pangkat 2n per n pangkat 2 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai k hingga 1 per n kuadrat dikali z min 1 pangkat 2 pangkat n. Lalu untuk AN-nya yaitu sama dengan 1 per n pangkat 2 dan AN per 1-nya yaitu 1 per n ditambah 1 pangkat 2. Menggunakan rumus rasio mutlak juga, rho sama dengan limit n menuju k hingga mutlak AN per 1 per AN sama dengan limit n menuju k hingga mutlak 1 per n ditambah 1 kuadrat dikali n kuadrat per 1. Ini langsung dijadiin ke perkaliannya sama dengan limit n menuju k hingga mutlak n kuadrat per n ditambah 1 kuadrat sama dengan limit n menuju k hingga, di sini n per 1 kuadratnya bisa dijabarkan menjadi n kuadrat per n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Lalu menjadi limit n menuju k hingga, di sini n kuadrat yang di penyebutnya bisa dikeluarkan menjadi n kuadrat per n kuadrat dikali 1 ditambah 2 per n ditambah 1 per 2 pangkat 2. Lalu n kuadrat antara pembilang dan penyebutnya bisa dieliminasi menjadi limit n menuju k hingga mutlak 1 per 1 ditambah 2 per n ditambah 1 per n pangkat 2. Lalu bisa disubstitusikan nilai k hingganya menjadi mutlak 1 per 1 ditambah 0 ditambah 0 menjadi mutlak 1 per 1, hasilnya yaitu 1. Jadi deret pangkatnya konvergen pada mutlak Z min 1 kurang dari 1 dan divergen pada mutlak Z kurang dari I lebih dari 1. Bisa di next, atau? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ani, apakah ada yang ingin ditambahkan?
Baik, teman-teman, mungkin kita tutupkan saja karena ibunya juga masih sedang rapat. Jadi kita akhiri aja. Sekian.